Halo semuanya, kembali di Benang Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Benang Takdir. Anak pembantu, jangan mimpi duduk di meja ini. Sana makan di dapur. Syukuri sisa makanan yang kami kasih. Kata-kata pedas Tante Rosa itu masih terngiang jelas saat aku menatap piring plastik berisi tulang ikan di tanganku. Rasanya perih banget melihat mereka tertawa lepas, menyantap daging rendang di meja makan mewah itu. Padahal di rumah gedongan ini, statusku bukan pembantu, melainkan keponakan yang numpang hidup sejak orang tuaku meninggal. Tapi bagi Tante Rosa, aku cuma benalu yang harusnya sadar diri dan gak pantas dapat perlakuan manusiawi. Puncaknya adalah saat kakek masuk rumah sakit. Tante Rosa langsung menyeret koperku keluar pintu tanpa ampun. Dia tertawa puas, mengira sudah menang, tanpa tahu rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh kakek. Bahwa gadis kumal yang dia usir ini sebenarnya adalah pewaris tunggal seluruh kekayaan yang selama ini dia gilai. Namaku Gendis. Dan kalau kalian lihat rumah tempat tinggalku dari luar, pasti kalian pikir aku anak orang kaya raya yang hidupnya enak banget. Pilar rumahnya tinggi, pagarnya besi tempa emas, dan garasinya penuh mobil mewah. Tapi kenyataannya, di balik tembok megah ini, aku nggak lebih dari seorang penumpang tak diundang, yang nasibnya lebih miris daripada pembantu. Sejak ayah dan ibu meninggal kecelakaan 2 tahun lalu, aku terpaksa tinggal di sini bersama kakek Wijaya dan keluarga Tante Rosa, anak bungsu kakek yang gayanya selangit. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku udah harus bangun. Bukan buat siap-siap kuliah, tapi buat ngepel lantai marmer yang luasnya minta ampun ini. Tante Rosa punya aturan konyol. Rumah harus kinclong sebelum dia turun dari kamar mewahnya di lantai 2. Kalau ada satu debu aja nempel di meja konsol, alamat telingaku bakal panas dengerin omelan dia yang pedesnya ngalahin sambal terasi. Padahal ada Mbok Nah, asisten rumah tangga kami. Tapi Tante Rosa selalu nyuruh aku yang ngerjain pekerjaan kasar, dengan alasan biar tahu diri numpang hidup. Pagi itu, perutku rasanya perih banget karena semalam cuma makan roti tawar selembar. Aroma nasi goreng spesial dan ayam goreng mentega dari arah meja makan bikin air liurku nyaris netes. Aku ngintip sedikit dari balik tirai dapur, ngeliat Tante Rosa, suaminya, dan sepupuku Bella lagi duduk manis siap sarapan. Mereka kelihatan harmonis banget, ketawa ketiwi sambil pamer tas baru yang baru dibeli online. Aku cuma bisa nelen ludah, berharap ada sedikit sisa buat ganjal perutku yang mulai bunyi keroncongan. Dengan langkah ragu, aku memberanikan diri mendekat ke meja makan. Niatnya mau ambil piring bersih. Tapi belum juga tanganku nyentuh tumpukan piring, suara melengking Tante Rosa langsung bikin aku kaget setengah mati. "Heh, ngapain kamu pegang-pegang piring keramik mahal itu? Tangan kamu itu kotor bekas ngepel." Bentaknya sambil melotot, bikin suasana pagi yang cerah langsung berubah mendung seketika. Bella cuma cekikikan sambil mainin HP-nya. Sama sekali nggak ada rasa kasihan ngelihat sepupunya sendiri diperlakukan kayak kuman. Aku nunduk, nahan air mata yang udah ngembeng di pelupuk mata. "Maaf Tante, Gendis cuma mau sarapan sebentar sebelum bantu Mbok Nah ke pasar." Cicitku pelan, berharap ada sedikit belas kasihan di hati batunya. Tapi harapan tinggal harapan. Tante Rosa malah berdiri, ngambil piringku yang masih kosong, dan naruh tulang-tulang bekas ayam goreng dia di atasnya. Suara denting tulang ketemu keramik itu rasanya kayak palu yang hantam harga diriku. "Anak pembantu jangan mimpi duduk di meja ini. Sana, makan di dapur. Syukuri sisa makanan yang kami kasih." Usirnya tanpa perasaan. Kata-katanya tajam banget, nusuk langsung ke ulu hati. Dia nyebut aku anak pembantu, padahal ayahku itu kakaknya sendiri. Tapi sejak ayah nggak ada dan perusahaannya bangkrut, Tante Rosa ngerasa dia yang paling berkuasa di rumah ini,
karena suaminya yang sekarang megang kendali bisnis keluarga sementara kakek sakit. Dengan tangan gemetar, aku bawa piring berisi tulang dan sedikit sisa nasi itu ke dapur belakang. Duduk di dingklik kayu dekat tempat cuci piring. Rasanya sesek banget. Nasi yang kutelan rasanya kayak kerikil. Aku kangen ibu, kangen ayah. Dulu waktu mereka masih ada, aku diperlakukan kayak putri. Sekarang, aku cuma bisa nangis dalam diam sambil ngunyah sisa makanan orang. Berdoa semoga Tuhan kasih aku kekuatan buat ngadepin hari esok. Satu-satunya orang yang masih nganggep aku manusia di rumah ini cuma kakek Wijaya. Kakek sayang banget sama aku. Tapi sayang, kondisinya makin hari makin lemah karena stroke ringan. Dia sering lupa, dan Tante Rosa manfaatin itu buat nekan aku habis-habisan saat kakek lagi istirahat. Tapi pagi itu, suasana rumah mendadak panik. Terdengar suara gelas pecah dari kamar kakek di lantai bawah. Diikuti teriakan Mbok Nah yang histeris. "Tolong, Tuan Besar pingsan! Tuan Besar nggak bangun!" Teriakannya bikin jantungku mau copot. Ini awal dari bencana yang sebenarnya. Raungan sirine ambulans yang membawa kakek pergi rasanya masih berdenging ngeri di telingaku. Padahal mobil itu sudah hilang dari pandangan sejak 2 jam lalu. Aku tadi nekat mau ikut masuk ke dalam ambulans. Tapi Tante Rosa dengan kasarnya mendorong tubuhku sampai aku jatuh terduduk di aspal garasi. "Heh, kamu itu cuma beban. Nanti di sana malah nyusahin. Mending kamu jaga rumah, bersihin kekacauan di kamar kakek." Hardiknya di depan para medis yang cuma bisa geleng-geleng kepala. Aku cuma bisa nangis sesenggukan ngelihat kakek dibawa pergi tanpa ada Apu di sampingnya. Suasana rumah jadi sepi banget. Tapi perasaan gak enak ini makin menjadi-jadi. Sambil membereskan pecahan gelas di kamar kakek, aku ngerasa ada yang aneh. Biasanya, kakek selalu nyimpen kunci brankas kecilnya di bawah bantal. Tapi waktu aku angkat bantalnya buat ganti spray, kuncinya nggak ada. Pikiranku mulai traveling kemana-mana. Apa mungkin jatuh pas kakek pingsan? Aku udah nyari ke kolong tempat tidur, sampai ke sela-sela lemari. Tapi nihil. Kunci itu hilang bak ditelan bumi. Sore harinya, Tante Rosa pulang sendirian dengan wajah yang jauh dari kata sedih. Harusnya orang yang orang tuanya koma itu mukanya sembab atau minimal kelihatan cemas kan? Tapi Tante Rosa malah kelihatan bersemangat. Dia masuk rumah sambil teleponan dengan suara yang gak dipelanin sama sekali. "Iya, tenang aja Pak pengacara. Dokumennya aman kok. Orang tua itu gak bakal sadar cepet-cepet. Kita punya banyak waktu," katanya sambil jalan santai ngelewatin aku yang lagi ngepel ruang tengah. Jantungku langsung berdegup kencang dengar potongan kalimat itu. Dokumen apa? Dan kenapa dia kedengaran kayak berharap kakek nggak sadar lagi? Aku buru-buru sembunyi di balik tembok dapur, ngintip gerak-gerik Tante Rosa. Dia nggak masuk ke kamarnya, tapi malah langsung menuju ruang kerja kakek yang biasanya terlarang buat siapapun, termasuk dia sendiri. Dengan santainya dia ngebuka pintu itu pakai kunci cadangan yang entah dia dapat dari mana. Rasa penasaran bikin aku nekat ngendap-ngendap mendekat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku ngeliat pemandangan yang bikin darahku mendidih. Tante Rosa lagi ngacak-ngacak laci meja kerja kakek. Kertas-kertas berhamburan di lantai dan dia kelihatan frustrasi banget nyari sesuatu. "Sialan, di mana sih surat wasiat tua bangka itu nyimpennya?" Umpatnya kasar. Tangannya yang penuh cincin emas itu sibuk melempar map-map penting ke sembarang arah. Aku nahan napas, takut banget ketahuan. Jadi selama ini Tante Rosa cuma ngincer harta kakek. Pantesan dia nggak bolehin aku ikut ke rumah sakit. Biar dia bebas ngobrak-ngabrik rumah tanpa ada yang ngalangin. Tiba-tiba mata Tante Rosa tertuju ke arah lukisan besar di dinding. Dia nurunin lukisan itu, dan di sana ada brankas dinding yang tertanam. Senyum licik langsung merekah di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Ketemu juga akhirnya, gumamnya sambil ngeluarin kunci kecil dari saku blazernya. Mataku terbelalak. Itu kunci kakek yang tadi aku cari-cari. Ternyata dia yang ngambil pas kakek pingsan tadi pagi.
Ya Tuhan, tega banget dia. Bapaknya lagi sekarat, dia malah sibuk maling harta. Aku mau teriak, mau ngelarang, tapi kakiku rasanya lemes banget. Aku sadar posisiku di sini lemah. Kalau aku konfrontasi sekarang tanpa bukti kuat, dia pasti bakal muter balikan fakta dan bikin aku yang terlihat salah. Tiba-tiba HP-ku bergetar di saku celana, bikin suara berdengung pelan yang sukses bikin Tante Rosa noleh kaget ke arah pintu. "Siapa di sana?" teriaknya panik. Aku langsung lari terbirit-birit balik ke dapur, pura-pura lagi nyuci piring dengan napas ngos-ngosan. Tante Rosa muncul di ambang pintu dapur dengan tatapan curiga yang tajam banget. Matanya menyipit kayak elang mau nyambar mangsa. "Kamu nguping ya, Gendis?" tanyanya dingin, bikin bulu kuduku merinding seketika. Tante Rosa natap aku lama banget. Matanya kayak mau ngebor kepalaku sampai tembus ke belakang. Aku berusaha sekuat tenaga buat kelihatan tenang, meski tangan di bawah busa sabun gemeteran hebat kayak orang kedinginan. "Nguping apa, Tan? Gendis dari tadi di sini nyuci piring bekas makan siang," jawabku. Suaraku diusahain sedatar mungkin, biar gak ketahuan gugupnya. Dia mendengus sinis. "Awas kalau kamu berani macam-macam. Ingat posisi kamu di sini cuma parasit." Dia balik badan dan pergi. Tapi aku tahu, mulai detik ini, aku harus ekstra hati-hati. Karena dia gak akan segan-segan nyingkirin aku kalau aku jadi penghalang. Malam itu, suasana rumah rasanya kayak neraka yang lagi pesta pora. Tante Rosa dan Bella sibuk banget packing barang-barang mewah kakek. Mulai dari vas bunga kristal, jam tangan koleksi, sampai lukisan-lukisan mahal dipindahkan ke kamar mereka. Alibinya sih mengamankan aset, biar nggak hilang selama kakek di rumah sakit. Tapi aku tahu itu cuma akal-akalan busuk buat ngerampok pelan-pelan. Aku cuma bisa diam di kamar sempitku di dekat gudang, sambil mikir keras gimana caranya ngasih tahu kakek kalau dia sadar nanti. Meski rasa takut Tante Rosa bakal tahu duluan terus ngehantuin pikiranku. Besok paginya, pas aku lagi buang sampah di depan rumah, mataku nangkep sesuatu yang janggal di tumpukan sampah kertas yang dibuang Tante Rosa tadi malam. Ada sobekan kertas warna biru muda yang familiar banget. Itu jenis kertas kop surat notaris kepercayaan kakek yang sering aku lihat di ruang kerjanya. Penasaran setengah mati, aku pungut sobekan itu sambil celingungan takut ada yang lihat. Jantungku kayak berhenti berdetak pas baca tulisan yang terpotong-potong itu. Pembatalan hak waris atas nama Gendis dialihkan sepenuhnya ke Rosa. Tanganku langsung dingin kayak es batu. Keringat dingin mulai ngucur di punggung. Jadi ini rencana busuknya yang sebenarnya. Dia mau malsuin wasiat kakek mumpung kakek lagi gak sadar. Aku ngorek-ngorek sampah itu lagi dengan panik. Nyari potongan lainnya yang mungkin masih kesisa. Dan benar aja, aku nemu sobekan lain yang lebih bikin syok. Itu adalah draft surat keterangan dokter palsu yang menyatakan kakek sudah pikun permanen. Sehingga hak kelola harta jatuh ke anak tertua, yaitu Tante Rosa. Ya Allah, kakek harus tahu ini. Ini gila banget. Gumamku sambil remas potongan kertas itu kuat-kuat seolah itu nyawa aku. Aku buru-buru ngari masuk kamar, nyimpen bukti itu di dalam sarung bantal kumalku yang udah tipis. Pikiranku kalut. Harusnya aku langsung lapor polisi atau gimana. Tapi aku gak punya siapa-siapa yang bakal percaya sama omongan anak yatim miskin kayak aku. Belum sempat aku napas lega buat nyusun rencana, tiba-tiba pintu kamarku digedor kasar banget sampai engselnya bunyi. Brak, brak, brak. "Keluar kamu anak sialan!" Suara Tante Rosa menggelegar bikin aku loncat kaget. Aku buka pintu dengan takut-takut dan langsung disambut lemparan tas baju-bajuku ke muka sampai kacamataku miring. "Mulai hari ini, kamu angkat kaki dari rumah ini," teriak Tante Rosa. Mukanya merah padam kayak orang kesurupan. Di belakangnya, Bella senyum ngejek sambil mainin kuku. Kelihatan puas banget lihat aku diperlakukan kayak sampah. "Tapi Tan, kakek kan belum sadar. Ini rumah kakek," belaku putus asa sambil mungut baju-baju yang berserakan. Dia nyeret aku keluar. Bener-bener nyeret tanganku sampai perih rasanya kayak mau copot. Tetangga mulai pada keluar rumah, nontonin keributan itu sambil bisik-bisik tetangga. Tante Rosa malah makin jadi. Dia teriak-teriak biar semua orang dengar sandiwara dia. "Lihat nih, anak gak tahu diuntung. Udah dikasih makan gratis, malah berani nyuri perhiasan saya. Maling!"
Fitnahnya keji banget sambil nunjuk-nunjuk mukaku. Aku geleng-geleng kepala sambil nangis kejer. Demi Tuhan, Gendis gak nyuri, Tan. Itu bohong. Tante yang jahat. Tapi nggak ada yang berani ngebela. Mereka semua takut sama Tante Rosa yang terkenal galak dan kaya raya di komplek ini. Aku didorong sampai jatuh ke jalanan aspal yang panas. Lututku berdarah. Tapi rasa sakit di hati jauh lebih perih daripada luka di kulit. Pergi! Jangan balik lagi, kalau nggak mau aku panggil polisi. Ancamnya sebelum ngebanting pintu pagar besi itu tepat di depan hidungku. Aku sendirian sekarang. Diusir, difitnah, dan gak punya tempat berteduh. Tapi tangan kananku meremas saku celana kuat-kuat. Tempat bukti kejahatan itu tersimpan aman. Langkahku tertatih menyusuri koridor rumah sakit yang bau obat-obatan. Bermodal uang receh tabungan di celengan ayam demi sampai ke sini. Di depan ruang VIP tempat kakek dirawat, ada 2 satpam berbadan tegap. Yang kayaknya disewa khusus sama Tante Rosa buat ngehalangin aku masuk. Tapi aku nggak bodoh. Aku tahu jadwal pergantian shift satpam jam 2 siang adalah celah terbaik. Begitu mereka lengah buat beli kopi di kantin, aku nyelinap masuk lewat pintu samping petugas kebersihan yang kebetulan nggak dikunci rapat. Di dalam kamar yang dingin itu, kakek terbaring lemah dengan selang di mana-mana, dan suara monitor detak jantung yang bikin ngilu. Hatiku asanya diiris-iris ngeliat sosok gagah itu sekarang gak berdaya gara-gara stroke. Aku mendekat pelan-pelan, menggenggam tangan keriputnya yang dingin, sambil nahan tangis biar gak pecah. Kek, ini Gendis. Gendis di sini, Kek. Bangun dong. Bisikku lirih, berharap ada keajaiban yang terjadi hari ini. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka kasar dari luar, bikin aku melonjak kaget dan langsung sembunyi di balik tirai pemisah. Tante Rosa masuk dengan langkah angkuh, diikuti seorang pengacara dan notaris yang mukanya tegang. Ayo cepat, Pak. Mumpung orang tua ini belum sadar, kita butuh cap jempolnya sekarang buat mindahin aset. Desak Tante Rosa nggak sabaran. Dia mendekat ke ranjang kakek, siap-siap mau nempelin tinta ke jempol kakek yang gak sadarkan diri. Darahku mendidih melihat kelakuan biadab itu. Aku langsung keluar dari persembunyian dan teriak lantang. Hentikan! Tante benar-benar keterlaluan, teriakku sambil nahan tangan Tante Rosa. Dia kaget setengah mati. Matanya melotot kayak mau keluar pas ngelihat aku ada di sana. Heh, ngapain kamu di sini? Gembel? Satpam! Satpam! Seret anak ini keluar! Jeritnya histeris. Mukanya merah padam karena rencananya kepergok basah. Tapi sebelum satpam sempat masuk, sesuatu yang bikin merinding terjadi di ruangan itu. Tangan kakek yang tadinya lemas, tiba-tiba mencengkram pergelangan tangan Tante Rosa dengan kuat. Matanya perlahan terbuka. Bukan tatapan kosong orang koma, tapi tatapan tajam penuh amarah. Diam kamu, Rosa! Suara kakek terdengar parau tapi tegas, menggema di ruangan sunyi itu. Tante Rosa langsung mematung. Wajahnya pucat pasi seputih tembok rumah sakit. Kakek perlahan bangun dan duduk bersandar. Ternyata selama ini beliau sengaja memalsukan tingkat kesadarannya buat ngetes siapa yang tulus. Saya dengar semuanya, Rosa. Saya dengar waktu kamu bilang saya tua bangka yang nyusahin. Saya dengar rencana busukmu malsuin surat dokter. Dan saya tahu kamu ngusir Gendis, satu-satunya cucu yang tulus ngerawat saya. Bentak kakek. Pak pengacara dan notaris langsung mundur teratur, ketakutan melihat kliennya ternyata mau menipu. Tante Rosa gemetar hebat, keringat dingin bercucuran. Dia berusaha ngeles dengan gagap. Pak, Papa salah paham. Gendis ini yang fitnah aku. Dia anak setan. Tuduhnya membabi buta. Aku nggak tinggal diam. Aku keluarkan sobekan kertas dari saku celanaku dan kuberikan ke Pak pengacara. Ini buktinya, Pak. Tante Rosa buang draft surat palsu ini ke tong sampah. Dia mau malsuin wasiat kakek biar Gendis nggak dapat apa-apa, kataku sambil nunjukin bukti nyata itu.
Melihat bukti itu, kakek menatap Tante Rosa dengan pandangan jijik yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Cukup, mulai detik ini, kamu saya coret dari daftar ahli waris. Seluruh aset dan perusahaan jatuh ke tangan Gendis. Sekarang, keluar dari sini, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depan saya. Usir kakek mutlak. Tante Rosa meraung-raung saat satpam menyeretnya keluar ruangan, sementara aku langsung memeluk kakek erat, menumpahkan segala rasa sakit dan lega yang bercampur jadi satu. 6 bulan sudah berlalu sejak drama perebutan warisan itu, dan hidupku berubah 180 derajat. Sekarang, aku bukan lagi Gendis si upik abu yang makan tulang ikan di dapur. Aku sekarang memimpin yayasan amal milik kakek, sambil kuliah bisnis. Penampilanku juga jauh lebih terawat. Kulitku bersih dan glowing, bukan karena perawatan mahal, tapi karena hati yang tenang dan makan yang bergizi. Kakek juga sudah pulih total. Meski harus pakai kursi roda, tapi semangatnya untuk hidup kembali menyala. Siang itu, aku diundang ke acara syukuran rumah baru salah satu rekan bisnis kakek, Bu Laras. Rumahnya megah banget, mengingatkanku sama rumah kakek dulu. Aku datang pakai dress batik elegan dan sepatu hak tinggi, disambut ramah sama tamu-tamu lain. Rasanya kayak mimpi. Dulu aku yang melayani tamu, sekarang aku yang jadi tamu kehormatan. Tapi, kejutan sesungguhnya baru dimulai saat sesi makan siang prasmanan. Saat aku lagi antre ambil sate ayam, tiba-tiba seorang pelayan wanita paruh baya menyenggol lenganku, sampai bumbu kacang tumpah ke baju batikku. "Aduh, kalau jalan lihat-lihat dong," bentak pelayan itu refleks. Suara itu aku kenal banget. Jantungku berdegup kencang saat pelayan itu mendongak. Wajahnya kusam, tanpa make up tebal, dan ada kantung mata hitam yang menggantung lelah. Dia Tante Rosa. Detik itu juga, mata Tante Rosa membelalak lebar, kayak ngelihat hantu. Wajahnya langsung pucat pasi, mulutnya gemetar. "Gendis," cicitnya tak percaya. Dia melihat penampilanku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kontras banget sama dia yang sekarang pakai seragam pelayan lusuh yang kebesaran. Karma itu nyata. Dulu dia yang nyuruh aku makan sisa di dapur, sekarang dia yang harus melayani orang lain demi sesuap nasi. Belum sempat aku ngomong, Bu Laras, si pemilik rumah, datang dengan muka marah. "Rosa, kamu ini gimana sih? Kerja nggak becus. Udah ngumpahin makanan, malah bengong. Cepet bersihin, atau gaji kamu saya potong." Bentak Bu Laras di depan semua tamu. Tante Rosa cuma bisa nunduk dalam-dalam. Maaf Bu, saya bersihkan sekarang." Pemandangan itu benar-benar bikin hatiku campur aduk. Dulu, dia ratu yang suka nindas. Sekarang, dia cuma bawahan yang gak punya harga diri. Aku jongkok sedikit, sejajar dengan Tante Rosa yang lagi ngelap lantai dengan tangan gemetar. "Tante, apa kabar?" tanyaku pelan. Dia gak berani natap mataku. Air mata jatuh ke lantai marmer yang dia bersihkan. "Gendis, tolong Tante. Tante gak kuat kerja kayak gini," bisiknya memelas. Hilang sudah kesombongannya. Semua perhiasan emasnya dulu sudah disita polisi karena kasus penggelapan uang perusahaan, rumahnya disita bank, dan suaminya kabur, ninggalin dia sama Bella yang entah kemana. Aku berdiri tegak, menarik napas panjang. Ada rasa kasihan, tapi aku tahu aku nggak boleh lemah. "Maaf Tan, Gendis nggak bisa bantu. Tante harus belajar kalau hidup itu berputar. Apa yang Tante tanam, itu yang Tante tuai sekarang. Nikmati prosesnya ya Tan." Ucapku tegas tapi sopan, lalu melangkah pergi meninggalkan dia yang masih bersimpu di lantai. Aku nggak mau nyimpen dendam, tapi aku juga bukan malaikat yang bisa melupakan kejahatan begitu saja. Saat masuk ke mobil jemputan, aku ngeliat kakek senyum dari kejauhan. Aku sadar satu hal penting hari ini. Tuhan gak pernah tidur. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi, dan sampah pada akhirnya akan kembali ke tempat sampah. Aku menutup pintu mobil,
siap melanjutkan hidupku yang bahagia, meninggalkan masa lalu kelam itu jauh di belakang, sebagai pelajaran paling berharga. Tamat.